Hai guys, selamat malam guys. Eh, Selamat malam. Di malam Jumat ini, saya mohon maaf, maaf saya tidak angkat ini ya. Panggilan karena mohon maaf saya sengaja nonaktifkan atau belum baca SMS karena ya jujur saya lagi memang akhir-akhir ini lagi ya kestabilan tubuh lagi menurun. Jadi saya mendapat sesuatu jadi lagi mau konsen meditasi supaya lebih tambah fit lagi. Soalnya juga ada salah kemarin memang salah makan. Jadi ya mohon maaf. Besok baru saya fit. Jadi malam ini seperti biasa baru kali ini saya membuat settingan sampai handphoneku ya habis baterai ya. Ya ini supaya guys tahu karena saya hobinya meditasi. Jadi saya rutin meditasi. Meditasi itu untuk menstabilkan pikiran, menstabilisir pikiran-pikiran negatif, buang semua dan menerima positif supaya hal-hal yang kurang berkenan menjadi hal yang baik. Nah, jadi guys, jadi malam ini tepatnya sudah mau jam 10. Oke. Mudah-mudahan ya siaran langsung ini walaupun tidak ada yang nonton atau ada yang sedikit nonton ya mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik. Jadi saya akan memutar musik untuk meditasi. Jadi ya supaya guys tahu kalau akhirnya supaya guys tahu bahwa aku juga cara meditasi bagaimana ya guys. Meditasi itu penyempurnaan mata batin supaya tidak melihat hal-hal yang negatif. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi begitu. Ya, sekarang saya mulai meditasi dulu ya guys. Jadi saya mana video? Oke. Sepertinya ada gangguan ini. Kenapa suaranya tidak? Sabar, ini musik meditasi ya. Jadi aku kalau meditasi harus pakai musik supaya konsentrasi. Begitu. Sudah akhir ini 3 hari aku bekerja. Mungkin sudah dari Allah yang maha kuasa ya. Tidak setiap orang pasti akan mengalami kesehatan, selalu ada mengalami risiko ya. Jadi pahami saja, mungkin karena itu faktornya kita tidak bisa memaksakan diri kalau seandainya kalau ada gejala-gejala kurang badan atau ada hal yang lain kan tidak bisa dipaksa kecuali obat. Oh iya, ada obat gitu ini. Aku sudah beli obat apa namanya nih, obat Stop. Salah makan selama 10 hari dengan 3 hari alfa karena perut sakit dan juga kurang enak badan. Tapi sekarang aku waktu pola tidurku sekarang tidak di atas jam 2 lagi. Karena waktu itu aku tidak meditasi makanya aku tidurnya lat. Tapi sekarang sudah atur. Tapi sekarang ini mungkin ada gejala-gejala salah makan jadi terpengaruh ya, sambil perut sakit jadi lemas badan. Makanya aku akhir-akhir ini sudah kurang meditasi, makanya aku meditasi dan juga kurangi begadangnya. Dan ini obat apa nih, penyemangat Fatigon ya, untuk fit ya, kerja ya. Tunggu, ini videoku ini kenapa ya? Oke. Sekarang aku meditasi dulu. Jadi aku siap meditasi ya guys.
kumpulkan badan, kaki harus konsentrasi, duduk konsentrasi, perlahan-lahan pikiran kosongkan. Maksudnya kosongkan itu untuk menerima hal-hal yang positif. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Dan kita lihat layar akan berubah menjadi tampilan yang sangat redup. Awalnya saya akan bermeditasi. Oke, sudah. Sekarang saya akan bermeditasi.
guys, mohon maaf ya guys, sabar, tadi musiknya tidak sesuai. Ini musiknya untuk khusus siang hari, tapi ini tidak selaras karena ini malam hari, malam Jumat, kan ada suara burung tidak bagus. Jadi saya akan ganti. Jadi cari yang musiknya bagus. Karena tidak sesuai pada saat malam Jumat ini, utaranya itu tidak sesuai karena musiknya tadi itu tidak selaras. Itu khusus untuk siang atau pagi ya, kalau meditasi di tengah-tengah hutan atau di bawah apa ya, di bawah air terjun pada siang atau sore hari bisa pakai musik suara-suara alunan burung. Tapi kalau malam-malam begini tidak bagus ya, jadi tidak konsentrasi, makanya musik-musiknya terganggu ya, terpengaruh frekuensi alam. Aku bermeditasi untuk menyimpangkan kemampuan alam terhubung denganku, supaya membuang hal-hal negatif, supaya akhir-akhir ini yang badan kurang enak badan itu hilang, supaya tambah fokus. Karena hari-hari ini aku tidak bermeditasi, makanya 3 hari dapat kendala masalah kayak tidak masuk kerja karena apa kayak gini sudah. Makanya aku dapat telepati untuk aku harus fokus bermeditasi sekarang. Oke, maklum ya guys, ini handphoneku ini agak sedikit lalut. Tapi yang handphone yang satu siaran langsung ini handphone milik perusahaan bosku Beta, yang suruh aku bertanggung jawab untuk menjaga handphonenya. Terima kasih Beta, mohon maaf ya Beta. Oke, ini adalah masalah ya. Ya guys, walaupun belum ada penonton, tapi sekiranya apa yang kusiarkan ini menjadi bukti dan nyata bahwa aku seorang meditasi yang sejati. Kenapa bisa meditasi? Karena itu aku bisa meramal sekemampuan mata batin. Jadi kalau aku tidak meditasi, berarti penglihatanku kabur-kabur. Dan kalau aku tidak bermeditasi dan tertidur, makanya aku mendapat hambatan, yaitu seperti sakit-sakit. Nah, itu sebuah telepati yang memungkinkan aku untuk bermeditasi. Makanya sekarang ini aku harus bermeditasi. Ini adalah di kos. Waktu itu pengalamanku setelah aku belum punya kos, aku di hutan ya, di tengah hutan, di atas pohon, khususnya pohon ya, aku bermeditasi malam. Aku waktu itu kesusahan kos, aku jalan-jalan ke mana, aku tak takut karena Allah besertaku, Dewa Dewi yang aku tak boleh takut karena Tuhan selalu serta kita berdoa. Sabar ya guys, ini lagi ada masalah, ini handphone gua berlalu-lalu. Aku tidak bisa kalau bermeditasi tak ada musik, harus ada musik meditasi supaya lebih terfrekuensi oleh alam. Dengan kesepian, kesunyian itu bagus. Ini suaranya tidak dominan ya, jadi harus ganti. Handphoneku ini memang sudah pernah tercebur dalam air, tapi kepuasan Allah yang maha tinggi, hidup tanpa diperbaiki. Tapi ini kadang mati dan kadang juga hidup ya. Aku lagi cari ya musik yang relaksi seperti ini, coba tes ya. Ini musiknya ya, musik relaksi.
Oke, sudah pencet. Ini agak lalot. Handphoneku ini Samsung Galaxy Duo 3, hampir sama dengan Galaxy V. Sudah lama. Maklum, saya orang sederhana, miskin, lagi bersusah payah untuk menjadi orang kaya. Doakan ya guys, supaya menjadi orang kaya yang bisa menolong dan berbuat baik. Sabar ya, lagi sedikit masalah ini. Susah juga ini. Lagi loading guys, lama juga ya. Oke, sudah ya guys, sepertinya ini cocok ya guys untuk meditasiku malam hari. Saya minta diberikan solusi secara umum barangkali untuk teman-teman yang belum bisa RK ketika dia sedang berada pada sebuah titik terendah saat jatuh sejatuh-jatuhnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika di rumah? Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan dalam keadaan terpuruk baik dari segi finansial, ekonomi, ataupun lagi sedang punya masalah, itu yang bisa dilakukan yang pertama adalah menurunkan gelombang otak. Menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa, udah itu aja. Caranya gimana? Caranya dengan mendengarkan musik instrumen aja. Instrumen dipilih yang frekuensinya besar. Maksudnya frekuensi besar tuh gimana toh ciri-cirinya frekuensi besar? Ya itu kalau mendengarkan itu rasanya enak, berarti itu besar. Caranya bagaimana untuk menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa? Caranya cuman duduk diam seperti ini, tegak, seperti orang meditasi, seperti orang relaksasi. Yang penting posisi punggung ini tegak, nanti otomatis energi kundalini akhirnya akan aktif sendiri dan bisa difokuskan di satu titik. Jangan menghiraukan pandangan, jangan menghiraukan bayang-bayang atau memori, itu nanti banyak datang, nggak usah dihiraukan. Hanya fokuskan di musik aja, karena dengan fokus di musik atau menikmati musik itu akhirnya nanti frekuensi dari musik tadi, frekuensi kan bentuknya seperti ini mas, gelombang itu kalahnya dengan frekuensi. Jadi kalau manusia kita itu langsung lagi saja dalam keadaan beta kan lagi ruwet mas, gelombangnya rawat gak karuan kan gitu. Ini kalau frekuensinya ini masuk ke kita, itu akhirnya gelombang ini tadi kalah dengan frekuensi yang besarnya, akhirnya dia akan jadi lurus, pasti akan merasakan tenang datang ke saya sebenarnya. Tapi kalau pengen yang powerful ya monggo ketemu saya sambil guyon-guyon, ngopi-ngopi, cangkruk-cangkruk kan enak mas, bisa tambah silaturahim, tambah rezekian gitu kan. Itu seperti itu, hanya itu aja mas, dirutinkan aja, otomatis gelombang otak pasti turun ke alfa. Ini malah pemberitahuan. Oke, sudah mulai ya. Ini ada suara burung. Salah ya, maaf. Aduh, cari yang iramanya tidak ada suara burung. Kalau malam itu kan tidak bagus ya ada suara burung ya. Tuh, kenapa lagi nih? Handphoneku ini lalot sekali. Lalot banget ya. Gawat. Aduh guys, maaf, rasa kencing. Aduh.
saya sudah tidak tahan. Sabar. Kenapa nih handphoneku? Aduh, aneh-aneh. Lalu sekali. Kenapa jadi kayak gini? Lalut banget. Handphone gue ini butuh orang yang sabar ini. Lalut sekali ini handphone gue ini. Selama nih dari tahun 2020 bulan September ini handphone. Ya sudah mulai lalu. Oke guys. Ada apa ya? Susah banget guys. Masuk di YouTube saja nih guys. Susah sekali. Ya, lalut banget. Ya, tidak bisa masuk lagi. Aneh banget ini handphone ini. Soalnya masih 3G nih. Kalau handphone bosku ini handphone apa nih, Asus, sudah 4G cepat. Kalau ini kan masih 3G, lalut. Sini juga banyak nyamuk. Banyak sekali nyamuk di dalam kosku ini. Aduh, alpaku sudah 3 hari. Ini karena akhir-akhir malam ini aku jarang meditasi. Gitu, kalau aku tidak meditasi pasti ada telepati yang terkoneksi denganku yang bisa membuat aku jadi sakit. Itu sudah, kesakitan itu sebuah tanda bahwa aku harus meditasi. Kalau aku tidak meditasi pasti ada gejala-gejala sakit. Makanya aku sekarang harus bermeditasi. Aku harus belajar bersabar. Handphone ini memang lalut banget. Tidak boleh cepat marah. Lama juga ini. Ini harus masuk di Google dulu baru aku ini. Handphone ini tidak tahu nih, YouTube-nya mengalami masalah. Harus masuk di Google baru klik YouTube, baru bisa masuk. Begitu.
Oke guys, bagi anda yang mata batinnya ada terbuka, bisa melihat sekelilingku, apakah kalian melihat aura-aura mistis? Karena aku nih lagi belajar tentang alam gaib. Ya, alam gaib itu memang ada, kecuali bila anda rutin meditasi atau hal-hal yang positif. Hilangkan hal-hal yang negatif. Ya begitu ya. Jadi sabar ya sampai menunggu. Oke, sudah masuk. Cari meditasi yang tidak ada suara hewan. Oh kan, suara hewan itu khusus untuk siang atau pagi sore. Kalau malam itu mainstream musik saja ya. Mana yang bagus? Ini sudah masuk. Sabar ya. Aku lagi memilih musik yang cocok untuk meditasi di malam hari ini, tepatnya di malam Jumat. Ini hari Kamis tanggal 6 ya, 2022. Saya mana yang bagus? Coba ini. Aduh, salah tindik lagi. Hey guys, aku arahkan ya supaya lebih terang ya. Ini full terang ya guys. Nah, aku lagi cari-cari apa nih? Musik meditasi di handphone satuku ini. Kalau ini handphone yang kupegang ini Asus, ini handphone bosku ya, milik perusahaan laundry. Pekerjaanku sebagai laundry guys. Oke. Oke. Aku lagi mencari ya musik yang cocok untuk aku bermeditasi. Ini handphoneku ini harus di-charge ini, karena baterainya itu sudah rusak, cepat sekali habis baterai, makanya harus ditopang dengan charge gitu ya guys, supaya tetap berenergi. Sepertinya ini musiknya cocok. Klik saja ya.
masih lama ya guys, masih loading, jadi cukup lama. Bersabar ya. Nah, ini kayak cocok ya. Iya, ini musiknya cocok, berirama. Aku siapkan dulu ya. Aku siapkan tempat yang cocok untuk bermeditasi. Siapkan kaki. Taruh aja di sini supaya sambil dengar ya. Membuka pikiran leluasa. Badan harus tegak dan konsentrasi. Oke, aku tidak pakai blur lagi supaya guys bisa lihat dengan terang ya guys. Kalau saya pakai blur pasti tidak akan kelihatan. Jadi guys, aku bermeditasi dulu. Jadi tanganku begini guys, bukan begini, 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 tapi gayaku itu harus seimbang. Dari begini menyatu menjadi penyempurnaan suatu gelombang alam, yaitu penyempurnaan alam. Awal pertama adalah begini, dan langsung turun menyatu menjadi gelombang 5 menjadi 4 elemen: air, tanah, api, dan udara. Kalau bisa menjadi 5 elemen petir, tetapi itu kalau sudah sempurna menyatu dan menyatu, dan inilah kestabilanku. Jadi begitu cara bermeditasi guys. Pusatkan pandangan mata batin, pusatkan mental. Kalau gaya meditasiku awalnya pertama begini, hingga berapa menit, hingga ada hembusan angin, langsung itulah penyempurnaan alam menyatu, putaran langsung menjadi sebuah 4 elemen penyempurnaan alam. Dan kalau sudah menyatu menjadi penyempurnaan batin, akan terfokus menjadi 1 tambahan menjadi 5 elemen, penambahan elemen petir. Jadilah begitu.
salah satu penyempurnaan dari meditasi, guys. Jadi saya pakai blur ya. Oke, guys. Siap. Blur meditasi. Penyempurnaan meditasinya akan kupakai blur. Tiga, dua, satu. Oke, mantap ya. Bagus. Sedikit. Nah, sepertinya aku taruh aja di atas sini. Sepertinya terganggu ini. Suaranya mati. Ini lalut sekali. Handphone ini lalut bang. Lalut sekali ini handphone ini. Ya udah. Lihat guys. Ini aku guys. Ya. Maaf ya guys, ini handphoneku ini lagi lalut banget. Jadi inilah handphoneku. Kasih mati harus pakai padam begini. Lalut banget. Ya tidak apa-apa. Aku simpan aja. Oke. Jadi aku fokus saja untuk bermeditasi. Tidak ada lagi musik-musik. Aduh, terpaksa aku harus pakai musik pribadi dari pikiran sendiri. Jadi begitu ya guys. Aduh, aku heran. Setiap kali aku kalau buat siaran langsung, pasti tidak ada yang nonton siaran langsung. Aduh, oke lah. Baik. Blur hilang. Oke guys. Jadi begini.
Jadi oke guys, aku tadi sudah tunjukkan bagaimana cara aku bermeditasi guys. Tidak mungkin kalau handphone ini sampai pagi ya, akan pasti terkuras habis baterai dan gagal untuk menyimpan siaran langsung. Jadi aku sudah kasih tonjong hobiku meditasi, dan hobiku itu dari hasil meditasi aku bisa meramal masa depan dan masa lampau seseorang atau negeri ini atau sesuai negara. Dampak kejadian aku bisa melihat jauh. Dan setelah aku juga dari pengalaman meditasi, aku juga bisa membaca hati seseorang. Tetapi kalau hati seseorang itu buruk, aku bisa menyimpan perkara itu. Dan ini sebuah rahasia. Kenapa memiliki risiko juga. Kalau orang yang meditasi bisa meramal, pasti juga kan bisa membaca isi hati seseorang. Jadi kemampuannya itu bisa menelusuri lebih jauh hati seseorang. Nah, itulah yang aku miliki. Jadi itu kerahasiaan yang aku sudah ucapkan. Tetapi apabila ada sesuatu hati yang jahat, pasti cepat untuk bisa mengidentifikasi. Nah, jadi begitu. Oke, jadi guys, malam ini aku akan ceritakan pengalaman hidupku ya guys. Jadi riwayat hidupku ini guys akan berceritakan sampai kenapa aku bisa sampai dewasa semenjak begini. Jadi pada awal mulanya aku tak bisa melihat mama kandungku, karena mama kandungku meninggal semenjak aku masih bayi atau masih kecil. Papa kandungku juga meninggal pada saat aku masih anak-anak, belum jadi remaja. Dan aku menjadi yatim piatu. Semenjak itu aku ingin cari jati diriku sebenarnya. Untuk apa aku hidup di dunia ini sebatang kara. Tetapi aku mempunyai saudara. Ada saudara kandung, tetapi saudara kandung kakakku telah meninggal juga. Jadi yang tinggal ada adalah saudara kandungku itu laki-laki sebagai adik. Tetapi aku tidak suka sifatnya yang pemabuk dan juga beda denganku. Dia perokok, aku tidak. Dia mabuk, aku tidak. Aku penyendiri dan pemalu, dia beda. Dia bergaul dengan siapa saja. Makanya adikku ini masuk penjara karena bergaulnya salah. Dia pukul orang sampai orangnya meninggal. Dan urusannya keluarga sepupuku yang memperbaiki semua masalah itu. Dan dia masuk penjara sampai sekarang ini. Aku tidak suka sifat adikku yang seperti begitu, walaupun dia adik kandungku. Karena aku dari lahir sudah ditakdirkan untuk menjadi hal-hal yang baik, di jalan hal yang kebenaran. Jadi prinsipku adalah, visi misiku adalah berjalan di jalan yang benar, menegakkan keadilan, melakukan hal yang baik. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat hal yang jahat, membunuh pun tidak boleh, atau atas izin kehendak Allah yang Maha Kuasa.
Kalau Allah telah berkata, nyalakanlah itu lah, atas izin Allah, atas izin dewa dewi, izin Tuhan, pantaslah kita membunuh. Kalau tak diizinkan, jangan. Meskipun itu perbuatan yang jahat. Ya, jadi nama panggilanku banyak. Biasa dipanggil Advent, Obi, Franz, Abang. Dan kini sesuai ramalan. Ramalan semenjak aku bermeditasi, aku mendapatkan telepati pemberitahuan dari suara-suara yang memberitahukanku tentang panggilan hati. Aku dari kalangan keluarga yang miskin, menjadi yatim piatu, dan aku seorang penyendiri. Entah kenapa aku suka sekali bermeditasi. Aku dari kalangan yang beragama, yaitu Katolik. Sejak dari kecil, keluargaku memang memeluk agama Katolik. Ayahku seorang tak suka namanya agama Islam. Tetapi aku beda. Dalam hatiku tak boleh menjelek-jelekan sebuah agama. Walaupun aku Katolik, tetapi aku mencintai semua agama. 6 agama, dari agama Islam, Katolik, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Karena apa? Setiap agama memeluk nama Tuhannya, tetapi memiliki satu Tuhan, yaitu berbuat yang baik. Jadi tidak salahnya kita saling menghormati, saling menyayangi. Dan sekarang mungkin ini panggilan hati. Keinginan hatiku mengatakan, dan ini kayak sebuah ramalan, bahwa aku akan memeluk sebuah agama yang berlandaskan agama, yaitu agama Islam. Entah kenapa dalam hatiku, karena aku bermeditasi, aku kayak terbawa oleh kata hati dan panggilan. Bukan bermaksud menjelekkan ataupun menilai suatu agama itu salah, tetapi ini datang dari hati. Hati yang murni. Dan aku meyakini nama baruku adalah nama penutup segala namaku, yaitu nama Ar-Rahman. Entah kenapa nama Rahman ini terselubung dalam hatiku yang paling dalam semenjak aku ingin mendalami agama Islam. Bukan menyuruh setiap orang harus masuk agama Islam, tetapi dengan keyakinan sendiri. Bukan agama itu semua salah, tetapi keinginan diri sendiri apakah terpanggil. Visi misi itulah layanan agama, suatu panggilan Tuhan. Jadi tidak ada salah-salahnya, tidak ada beda-bedanya agama, tapi keyakinan saja yang membuat kita untuk melayani Tuhan. Mungkin Tuhan punya jawaban dari semuanya ini. Makanya dari itu, aku ingin mencari sebuah jati diriku sebenarnya sebagai manusia biasa. Oke, jadi yang gitu guys. Sekarang ini sudah jam 11 malam. Tidak ada sama sekali yang menonton siaran langsung kok. Tetapi alangkah baiknya setelah aku unggah, semoga ada yang like walaupun tidak menonton. Oke guys, hobiku itu berpetualang. Aku menceritakan karakteristikku ya guys. Gitu, hobiku itu rambutku selalu pendek kayak gini,
dan ada berwarna pirang. Inilah hobiku. Tapi ingat ya guys, rambutku itu memang warnanya memang hitam polos, tetapi sejak dari kecil aku hobinya mewarnai rambut. Jadi sampai sekarang ini rambutku ada yang warna pirang, setengah pirang di bagian ujung. Dan entah kenapa orang-orang lain bilang aku seperti orang India, lain bilang aku orang seperti orang Arab. Karena apa? Dorang menyamakan aku seperti orang India karena alis tebal. Dan kalau dorang bilang aku seperti orang Arab karena hidungku mancung. Betul loh, hidungku mancung. Dan aku tidak suka memelihara kumis jenggot sampai panjang di saat usiaku yang dewasa ini. Tetapi kalau sudah meranjuk umur 40-an atau 50-an ya tidak apa-apa lah kalau pelihara kumis jenggot sampai panjang. Kalau saat muda kan aku harus kasih tipis aja. Jadi inilah aku, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Oke, dan guys, aku ceritakan aku pernah bertemu dengan kuntilanak. Alam gaib memang ada ya guys. Aku pernah bertaruh dan memang kuntilanak roh itu ada. Dan inilah buktinya, inilah cakaran. Nah, cakarannya masih kelihatan ke tidak? Pertarungan yang sangat dahsyat. Tapi syukurlah karena Allah yang Maha Kuasa melindungiku, aku menang akan atas itu, sehingga aku masih sehat sampai sekarang. Oke. Dan aku sebutkan arti ya. Ada semacam tai lalat yang melambangkan kestabilan tubuhku. Nah, kalau tai lalat di sini tidak ada, berarti artinya aku ini orang yang baik hati. Tidak ada ya, hati lemah lembut. Nah, kalau di bagian dada sebelah kiri berarti aku memegang risiko beban kehidupan yang sangat berat. Itu sesuai ramalan. Dan ada juga di bagian kanan. Kalau kanan berarti aku orangnya semangat dalam bekerja, suka banting tulang, kerja keras. Nah begitu. Dan ada tai lalatku dia di bagian telinga. Kalau tidak betul ya, guys bisa lihat bagian telinga, bagian dalam ada tai lalat. Nah itu tuh bagian dalam sini. Berarti aku orangnya pendengar, penurut, sejati. Iya begitu, sejati banget. Nah, kalau tai lalat aku rasa heran. Padahal semenjak dari kecil SD sampai SMK tidak ada tai lalat di sebelah pipi kanan. Tapi semenjak dewasa sekarang umur 27 tahun, berjalan 27 tahun ini, tai lalat ini ada di pipi kanan kayak. Padahal semenjak aku masih kecil tidak ada. Yang ada itu di sebelah kiri tai lalat. Kalau sebelah kiri ini menandakan bahwa aku akan mendapat cobaan yang berat. Begitu. Tapi ketika ada tai lalat sebelah kananku ini, itu menandakan bahwa
aku akan mendapatkan suatu seperti arahan atau suatu tantangan. Iya, tantangan dalam kehidupan. Kalau bagian tubuhku cuma itu saja, ini dan ini. Ini tuh. Ada juga di paha, berarti aku hobinya semangat berjalan, berlari. Nah itu kalau tai lalat. Oke, kalau makan kesukaanku tuh burger, nasi goreng, ayam goreng, ya pisang goreng, jus alpukat, jus tomat, jus strawberry, apel. Nah, ya. Jadi ya, kalau warna kulitku ini mau dibilang putih tidak, mau bilang hitam tidak, ya warna sama matang aja. Ya itu karakteristikku. Oke. Jadi begitu. Dan aku sering kali berpindah-pindah pulau. Pindah dari Maluku, pindah di Sulawesi, dari Sulawesi ke Merauke. Dan sekarang tahun 2022 ini bulan Januari, rencana aku kerja di Merauke ini sampai bulan 5 saja. Karena aku terpanggil, sepertinya aku terpanggil ingin ke Pulau Jawa. Itu seperti aku terpanggil. Aku akan ke Pulau Jawa, tapi sebelum itu singgah di Pulau Bali berapa bulan, baru menetap di Pulau Jawa Timur. Sepertinya aku ingin mempelajari sebuah peradaban baru. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi sebuah panggilan saja. Oke, jadi ya gitu guys, pengalaman hidupku ya guys. Aku ingin mencari jati diriku sebenarnya sebagai manusia. Harus melakukan yang baik. Tetapi aku bersosial media masih salah. Aku malah, maaf ya guys, apabila ada terlihat di sosial media aku TikTok, YouTube, Instagram atau Facebook ada video-video yang ada mempertunjukkan senjata gitu. Itu memang aku sudah siapkan sejak jauh-jauh hari. Semenjak aku kerja di toko trio, gajinya aku kumpulkan, baru aku memesan, maaf ya jujur cerita, aku memesan sebuah senjata itu untuk mengawal diri sendiri ya, untuk penjagaan. Maksudnya tidak bergunakan dengan salah. Kenapa orang keluarga sepupu bilang, kenapa kamu terima gaji selalu habis? Ternyata aku berbohong demi kebaikanku untuk membeli sebuah pistol MP 115 buatan Jerman, tapi itu memang sudah lama sekali, dengan satu pedang katana. Tapi itu aku simpannya di tempat yang rahasia. Maaf ya guys, kan privat, tidak boleh disebarluaskan, cuma omongan untuk pembuktian bahwa kita kan harus, bagi anda juga mungkin di rumah anda siapkan pedang katana penjagaan diri apabila ada maling, atau bagian apa mungkin kalian penjagaan diri dengan senjata penembak burung kalian sediakan untuk penjagaan diri, pasti ada tuh ya. Begitu, masing-masing kan pendirian masing-masing, penjagaan dengan ilmu bela diri maupun ada penjagaan dengan senjata atau pedang, pisau untuk melindungi diri toh. Tapi jangan bergunakan dengan salah-salah. Bagiku ini, alat-alatku ini aku simpan dengan baik. Yang penting aku berdua tidak ada mengenai masalah. Yang penting jangan pertontonkan dengan hal-hal yang membawa ketidaksosial ya. Jadi pesanku, apabila anda memiliki persenjataan yang memadai, jangan pertontonkan dengan hal yang kuberukan, tetapi melakukan hal yang baik dengan persenjataan kalian. Itu melindungi diri, berbuat baik, menolong. Ya, itu sudah. Jadi ramalanku ini di tahun 2022 ini,
akan ada dampak-dampak bencana alam. Aku melihat itu. Dan ada prostitusi online karena video-video porno bokep. Ada perselingkuhan, perceraian, maraknya perkelahian. Dan aku melihat ada teror yang akan datang di bangsa maupun di luar negeri. Itu yang kulihat. Ada kebakaran yang besar yang akan terjadi tahun 2022 ini, yang akan berjalan tahun 2023 juga. Itu penglihatanku dari sisi ramalan. Dan pesanku adalah tetaplah berbuat yang baik. Jangan simpan dendam. Jangan saling menjelek-jelekan sebuah agama. Tetaplah hidup saling mengasihi antar agama. Semua agama saling memeluk dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi memiliki perbedaan dalam sesi ibadahnya. Jadi sebuah agama, pelajaran itu harus mengandung budi pekerti yang luhur. Gitulah. Jadi aku pelajari semuanya itu. Aku ingin mempelajari dan mempelajari ilmu yang lebih besar untuk mengenal lebih dalam lagi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dan aku tidak suka namanya kejahatan. Ayo bersama memerangi kejahatan. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Berbuat yang baik, jangan mencuri, jangan membunuh dengan sembarangan, tetapi atas izin Allah yang Maha Kuasa. Barulah kita membunuh untuk menghilangkan kejahatan. Itu tetap berbuat adil dan hidup selalu damai. Oke guys, sampai di sini ya ceritaku ya. Aku masih jomblo karena aku masih dalam pencarian cinta sejati. Aku belum bisa menemukan apa yang cinta sejatiku karena sudah 5 kali aku tak bisa melihat dengan betul cinta sejatiku. Dari umur 27 tahun ini aku tidak bisa mendapatkan jodoh yang sepadan denganku. Aku lebih baik fokus kerja dulu. Oke guys, sampai di sini ya ceritaku ya guys. Selamat malam guys. Guys, inilah tangan kananku ya guys. Penuh dengan perjuangan sesuai garis kehidupanku ini. Tetaplah berbuat yang baik. I love you. Dah.